Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 646 sampai bab 650. Omi tersenyum. Itu tidak bisa dikatakan. Namun juga aku hanya penyembuh kelas 10. Dan alasan aku bisa menyembuhkanmu hanyalah dengan beberapa wawasan yang tidak dimiliki orang normal, serta beberapa teknik yang unik di dalamnya. Secara keseluruhan, saya jelas tidak pelatihan penyembuh 14 kelas ini dalam mengobati cedera konvensional. Tidak mirip seseorang yang telah ditampar oleh seorang ahli yang telah melampaui sifat bawaannya. Saya tidak bisa menyembuhkan dengan saya. Omi telah melihat banyak keterampilan di kehidupan sebelumnya dari paman dan istri gurunya. Jadi keterampilan Omi lebih kuat. Pemalas tidak diizinkan memasuki rumah sakit operasional. Beberapa penjaga Hautian yang menjaga pintu masuk rumah sakit kekaisaran berkata. Omi berkata, kalian tunggu aku di sini. Aku akan masuk sendirian untuk kompetisi. Bagus, saudara Omi. Lakukanlah. Omi memasuki rumah sakit kekaisaran sendirian. Saat ini, di salah satu halaman rumah sakit kekaisaran, ada 40 hingga 50 orang berdiri dalam kelompok 70 hingga 50. Omi sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa akan ada banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda. Tetapi ternyata jumlahnya kurang dari 50. Tetapi juga, di bawah 24. Di mana mungkin ada begitu banyak penyembuh yang kuat. Hah, pada saat ini, Omi melihat seorang kenalan. Omi segera berjalan. Chang Sunles, apa yang kamu lakukan di sini? Omi bertanya. Chang Sun Wuhen sedang duduk di sudut, diam-diam membaca buku sendirian. Setelah mendengar teriakan itu, Chang Sunles menatap Omi seolah-olah dia tidak mengenalinya. Omi kemudian ingat bahwa dia sekarang mengenakan topeng kulit manusia. Kamu, Chang Sun Wuyan bertanya. Omi tertawa. Tidak bisakah kamu mendengar suara itu? Ah, kamu Don Zixon. Sial. Kenapa kamu di sini? Itulah yang harus saya tanyakan kepada Anda. Mengapa Anda di sini? Aku di sini untuk kompetisi penyembuhan muda. Tentu saja, kata Chang Sun. Omi tampak sedikit bingung. Tapi Chang Sun Les bisa ikut serta dalam sedikit penyembuhan itu. Chang Sun Wuyan tersenyum. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu berpikir bagaimana saya bisa berpartisipasi di level ini, bukan? Hehe, Omi. Sudah lama sejak kita bertemu satu sama lain. Ya, aku belum melihatmu sejak akhir semester pertama Akademi Seni Bela Diri. Dan ini hampir malam tahun baru lagi. Jadi kalian juga sedang liburan musim dingin. Chang Sun Wuyan memandang Omi. Sudah lama sejak dia pergi ke Omi. 1 semester ditambah liburan musim panas. Ditambah setengah liburan musim dingin. Dia berpikir bahwa dia akan sangat merindukan Omi. Tetapi hari ini ketika dia melihat Omi lagi, dia menemukan bahwa dia tidak merindukannya sebanyak yang dia pikirkan. Mungkin dia sudah keluar dari pusaran perasaan Omi. Waktu memang adalah obat untuk perasaan. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Chang Sun bertanya. Aku baik-baik saja. Kamu seharusnya mendengar 1 atau 2 hal tentangku. Chang Sun Wuhen tersenyum sedikit. Saya sudah tahu tentang Anda dikejar oleh keluarga Huo. Dan kemarin ketika saya bersiap untuk datang ke kota Wangjing, saya juga mendengar seseorang mengatakan bahwa Anda melangkah ke langit bawaan. Oh, ya, Omi menganggukkan kepalanya. Chang Sun Vaseles berkata, awalnya tidak. Orang yang salah. Anda memang orang yang sangat berbakat. Hanya sebentar sejak Anda melangkah ke alam yang tidak pernah bisa menjangkau beberapa orang dalam hidup mereka. Menjadi ahli bawaan yang dihormati semua orang di keluarga Yan Huang. Oh, bawaan tidak mulia seperti yang kamu kira. Lah, tanpa wajah. Bagaimana kalian? Bagaimana kabarmu? Dan pertunanganmu? Guru itu memanggil apa? Chang Sun Wuyan tersenyum. Pertunangan saya dengan Chen Gujin telah dibatalkan sejak lama. Bahkan sebelum semester kedua dimulai. Pada saat itu, saya khawatir Anda sedang diburu oleh keluarga Huo. Tidak. Aku seharusnya berada di kerajaan Liuli pada waktu itu. Ada baiknya dibatalkan. Chen Gujin tidak pantas mendapatkanmu. Anda akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda. Saya yakin keterampilan penyembuhan Anda telah sangat meningkat. Chang Sun Wuyan tertawa ringan. Sedikit malu atau bangga pada dirinya sendiri.
Saya sudah menilai tanda penyembuh kelas 7. Ah, Omi terkejut. Begitu lama dan pendek. Changsun Wuyan telah banyak berubah. Untuk berpikir bahwa pada awalnya, dia bahkan tidak berada di tingkat kelas 1. Mengacu pada kompetisi siswa baru. Tentu saja. Yanles, kamu cukup kuat. Tidak heran aku melihatmu di sini. Changsun Vaseles tersenyum. Sejujurnya, saya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Heller kali ini. Tujuan saya adalah tempat pertama. Ah, Omi kaget lagi. Gol Omi juga tempat pertama. Meskipun Omi baru saja memuji Changsun Wuyan karena kuatnya, Omi sebenarnya tidak mengira sebagai lawan di dalam hatinya. Oh, tanpa wajah. Kenapa kamu begitu yakin bahwa kamu bisa mengambil tempat pertama? Omi bertanya sambil tersenyum. Tentang penyembuh 10 kelas Omi. Tetapi dia tidak tahu. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan itu. Dan di dalam, Changsun Wuyan merasa bahwa dia sekarang lebih kuat dari Omi. Yang paling banyak hanya 4 atau 5 kelas. Karena Cure terakhir yang memenangkan tempat pertama hanya 7 kelas A. Tentu saja, kompetisi penyembuh muda tidak semua tentang nilai. Tapi aku percaya pada diriku sendiri. Oh, Vaseles. Lakukanlah, Omi menyemangati. Kamu juga. Penyembuh tingkat apa kamu sekarang? Changsun Wuyan bertanya. Omi berkata. Saya. Ya. Belum pernah menilai. Saya tidak tahu. Saya pikir Anda punya setidaknya 5. Bahkan mungkin 6. Kuharap begitu. Omi tersenyum pada Changsun Wuyan. Dia masih secantik sebelumnya. Terlebih lagi, karena kekuatan penyembuh yang meningkat, dia memancarkan kepercayaan diri dan terlihat lebih menawan. Itu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kamu baru saja menanyakan itu, bukan? Changsun bingung saat dia menatap Omi. Maksudku, karena aku sudah pergi. Kamu, kurasa, baik-baik saja. Omi ingat bahwa di masa lalu, Changsun Wuhan tidak bisa melihatnya. Merasa lesu dan tersesat. Dan dia tidak tahu apakah dia masih akan seperti ini jika dia mau. Omi tahu bahwa dia menyukai dirinya sendiri seperti ini. Jadi dia selalu merasa sedikit menyukainya. Changsun Wuyan tersenyum lembut. Omi, aku baik-baik saja sekarang. Sudah begitu lama. Aku sudah mengetahuinya. Sudah tahu. Yah, di masa lalu. Ketika kamu pertama kali meninggalkan Departemen Penyembuhan dan pergi ke Departemen Pisau, aku menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan terganggu. Tidak tahu apa gunanya duduk di kelas penyembuhan itu. Kemudian, aku secara bertahap keluar dari bayanganmu. Dan karena kami tidak dimaksudkan untuk menjadi, mengapa aku harus sedih? Saat itu, aku mengerahkan seluruh energiku untuk penyembuhan. Dan secara kebetulan, aku bertemu dengan seorang tua bernama Phil King dari Martial Island. Dan dia bersedia untuk membawaku sebagai murid. Dan setelah itu aku dengan sepenuh hati mempelajari perawatan penyembuhan. Dan levelku adalah itu dengan cepat. Dan sejujurnya, saya akan segera dapat menilai penyembuh 8 tingkat. Wow, jadi dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Aku senang kamu mengetahuinya. Atau itu akan membuatku merasa bersalah juga, kata Omi. Changsun Les berkata. Aku akan menemukan cintaku yang sempurna. Dan aku berharap kamu semua kebahagiaan di dunia. Terima kasih. Omi melihat bahwa Changsun Wuhan telah mengetahui dan tidak lagi mencintainya. Dan tiba-tiba merasa sedikit tersesat lagi. Tentu saja. Jika dia masih ingin memujanya sepanjang waktu, dia mungkin merasa bersalah lagi. Sungguh perasaan yang rumit. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar. Semuanya. Kalian semua di sini untuk kompetisi penyembuh muda kan? Ya, semua orang berkata. Yah, aku penguji kompetisi penyembuhan muda ini. Namaku Chang Wei. Dan aku saat ini adalah Heller kelas 12 dari Rumah Sakit Kekaisaran Yan Huang. Kompetisi penyembuhan muda ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, eliminasi kompetisi. Meninggalkan 10 orang yang paling kuat. Bagian 2, kompetisi 3 besar. Dan bagian 3, pertempuran untuk tempat pertama, kedua, dan ketiga. Selama 3 hari. Saya harus memberitahu Anda semua di sini. Seluruh kompetisi. Terlepas dari nilainya. Karena nilai dapat dipalsukan. Hanya tentang kekuatan. Baiklah. Saya akan memberikan waktu setengah jam untuk bersiap. Lalu ikuti aku ke ruang ujian. Setengah jam kemudian, Omi dan hampir 50 orang lainnya mengikuti pemeriksa itu ke ruang pemeriksaan. Yang berada di ruang penelitian besar di Rumah Sakit Kekaisaran. Saat ini di ruang penelitian ini,
Sudah ada 60 hingga 70 alat peraga mayat kering yang tergeletak berjajar. Jangan ragu untuk memilih alat peraga mayat kering Anda. Setiap alat peraga mayat kering sama. Ketika saya katakan mulai, segera mulai penyembuhan. 10 orang yang sembuh paling cepat akan menyelesaikan putaran pertama, dan sisanya mundur dari kompetisi. Omi berkata di dalam hatinya. Itu benar-benar cukup sederhana. Saya pikir penyembuh muda akan begitu megah. Tetapi saya tidak berharap itu adalah penilaian kelas dari Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Yang tidak diketahui Omi adalah meskipun itu tampak seperti kompetisi sederhana, diam-diam ada banyak keluarga yang memperhatikan. Saat ini di luar rumah sakit Kekaisaran, di aula besar, banyak ahli bawaan dari berbagai keluarga sedang menunggu di sana. Tujuan mereka menunggu di sini secara alami adalah untuk mengetahui hasil kompetisi pada saat pertama, dan kemudian untuk melihat apakah ada kesempatan untuk mengumpulkan beberapa orang dengan bakat yang baik untuk menjadi tamu dari keluarga mereka masing-masing. Penyembuh sangat diminati. Poin ini telah dikatakan sebelumnya oleh Sumeikian. Keluarga Sumeikian. Keluarga kelas fase suci. Tetapi, penyembuh terkuat hanya sekitar kelas 7. Orang bisa membayangkan betapa langkanya penyembuh itu. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang datang untuk bersaing hari ini dan tidak memiliki latar belakang keluarga di belakang mereka pasti akan menjadi target penjarahan semua orang. Pada saat ini di aula ini, seorang ahli bawaan dari keluarga Tang juga ada di sini. Seorang ahli bawaan tengah dari keluarga Tang, yang disebut Tang Zilin. Dia datang ke sini atas perintah kepala keluarga, untuk melihat apakah dia bisa beruntung dan mengundang penyembuh berbakat kembali. Penyembuh keluarga Tang yang paling kuat saat ini hanya 6 kelas. Penyembuh kelas 6 ini sama sekali tidak dapat memenuhi permintaan keluarga Tang. Anak-anak dari keluarga yang meminta penyembuhan setiap hari. Antik. Menunggu. Dan tingkat penyembuh 6 kelas dianggap rendah. Penyembuh 6 tingkat benar-benar tidak dapat menyembuhkan cedera pada tingkat ahli bawaan. Dan untuk mengobati cedera pada tingkat ahli bawaan, seseorang akan membutuhkan penyembuh 7 tingkat atau lebih tinggi pula. Mudah-mudah. Istilah ini, kita dapat mengundang jenius penyembuhan yang lebih kuat kembali untuk keluarga Tang saya. Keluarga Tang saya benar-benar kurang dalam penyembuh saat ini. Jika kita bisa mengundang penyembuh kelas 7 atau lebih tinggi, guru, itu akan menjadi yang terbaik. Bahu kiri saya belum sepenuhnya pulih sejak terluka 3 tahun lalu. Setiap kali saya harus bertarung dengan tajam, itu memberikan rasa sakit yang tersembunyi. Saya benar-benar tidak sabar untuk meminta penyembuh yang kuat untuk merawat saya. Tang Zilin dalam hati tidak merasakan harapan yang sama sekali saat dia melihat para ahli bawaan dari banyak keluarga lain di istana. Di ruang penelitian di rumah sakit Kekaisaran, Omi dan yang lainnya siap untuk memulai kompetisi. Semua orang, atas perintahku, bersiaplah, mulai. Semua peserta segera melakukan teknik penyembuhan. Tentu saja, langkah pertama adalah mendiagnosis masalahnya. Ketika semua orang didiagnosis, ini mengungkapkan bahwa luka-luka alat peraga mayat kering sekitar 6 pin. Mereka yang kekuatannya lebih rendah dari 6 pin memiliki alis yang lebat. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa seseorang harus memiliki kekuatan penyembuh 6 tingkat untuk dapat mengobatinya. Beberapa yang kuat dengan lebih banyak sarana diperkirakan dapat mengobatinya dengan kekuatan 5 tingkat. Tetapi tentu saja, ini hanya beberapa dari beberapa. Dan orang yang umumnya dapat memiliki begitu banyak cara. Dia pasti telah belajar dengan beberapa penyembuh yang sangat kuat dan telah melihat banyak hal. Misalnya, Omi. Dia telah belajar dengan pamannya di kehidupan sebelumnya. Wawasan ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan orang biasa? Oleh karena itu, Omi menyembuhkan Xiao Meng. Dan bahkan penyembuh tingkat 14 itu tidak menemukan penyebab penyakit Xiao Meng. Tentu saja, penyakit Xiao Meng termasuk dalam kategori penyakit yang sulit dan lain-lain. Bukan cedera. Wawasan Omi lebih unggul dalam jenis penyakit yang sulit dan bermacam-macam ini. Jika dia mengalami luka-luka lanjutan itu, Omi tidak akan cocok untuk mereka yang memiliki penyembuh tingkat lanjut sama sekali. Misalnya, jika seorang ahli bawaan transenden menamparkan Omi, Omi sendiri mungkin tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri tanpa kekuatan penyembuh kelas 11, yang bahkan tidak bisa menyembuhkan luka yang dipukul oleh para ahli bawaan transenden. Omi tidak perlu 3 detik untuk menyembuhkannya. Omi tidak ingin berpura-pura menjadi pasangan dan sengaja mengulur waktu. Namun sejak dia sembuh, Omi segera menarik jarumnya. Wow, mayat kering yang dirawat Omi tiba-tiba terpental. Selesai, kata Omi. Ah, pemeriksa terkejut. Kecepatan ilahi seperti itu. Tingkat penyembuhan apa yang harus dilakukan ini?
Chang Sun Wuyan melihat Omi selesai. Hatinya terkejut. Awalnya Chang Sun Wuyan masih diam-diam berpikir di dalam bahwa dia akan menjadi yang pertama menyelesaikan dan kemudian menunjukkan kepada Omi kekuatan saat ini. Membuat Omi menyesal karena dia tidak menyukai sebelumnya. Meskipun Chang Sun Wuyan baru saja mengatakan bahwa dia telah mengetahuinya. Tetapi dia sebenarnya masih sedikit tidak bahagia di dalamnya. Jadi dia ingin pamer. Membuat Omi gemetar pada kekuasaannya. Dan sedikit menyesal saat itu. Tapi Omi benar-benar menyelesaikan perawatan dengan sangat cepat. Chang Sun Wuyan agak konyol saat ini. Dia berfantasi untuk menunjukkan sedikit. Membuat Omi gemetar dengan kekuatannya. Itu tidak bisa terjadi. Siapa namanya, pemeriksa bertanya pada Omi. Omi berpikir dan menjawab. Namaku Awan Cahaya Angin. Omi tidak memberikan nama aslinya karena kompetisi dibagi menjadi 3 hari. Omi tidak ingin menyebabkan komplikasi. Jadi mari kita terus menggunakan nama palsu terlebih dahulu. Sekitar setengah menit kemudian, Chang Sun Wuyan finish kedua. Setelah selesai, Chang Sun Wuyan memandang Omi, yang tersenyum dengan senyum penuh arti. Chang Sun Wuyan memelototi Omi, seolah-olah dia mengeluh bahwa Omi berpura-pura menjadi mak comblang. Tepat sebelum kompetisi dimulai, dia bertanya kepada Omi kekuatan apa yang dia miliki. Dan Omi benar-benar berbohong padanya dan berkata dia tidak tahu. Setelah sekitar 3 atau 4 menit, satu demi satu, hampir 10 dari Anda telah menyelesaikan permainan. Penguji berkata, baiklah, mereka belum selesai berhenti. Anda tidak memiliki kesempatan untuk memasuki babak kedua. Namun, jangan kecewa. Anda semua yang telah berpartisipasi dalam kompetisi telah menunjukkan kekuatan Anda. Dan saat ini, banyak orang menunggu untuk menyedot Anda di aula utama Imperial Hospital. Selain itu, Anda yang telah memasuki 10 besar tidak untuk meninggalkan area rumah sakit sampai Anda menyelesaikan kompetisi. Rumah sakit telah menyiapkan kamar untuk Anda, sehingga Anda dapat belajar di kamar Anda sendiri untuk mempersiapkannya. Juga, di babak kedua, ada total 20 peserta, dan lainnya, yang dipromosikan secara langsung. Mereka sangat kuat. Lebih baik, Anda kembali dan belajar dengan baik. Omi tidak terkejut. Tidak heran ada kurang dari 50 orang yang bersaing hari ini. Jumlahnya sangat kecil. Jadi masih ada kemajuan langsung. Tapi itu bisa dimengerti. 10 orang yang langsung maju pasti murid penyembuh yang kuat. Atau terkenal sebelumnya. Jadi itu normal untuk langsung maju. Mereka yang tidak masuk 10 besar meninggalkan ruang penelitian. Adapun Omi dan 10 lainnya. Mereka tinggal di tempat dan menunggu. Dan sekitar beberapa menit kemudian, seorang pria datang untuk memimpin Omi dan 10 lainnya ke gedung asrama di rumah sakit tahun lalu. Ada nama di pintu kamar. Kembali ke kamarmu masing-masing. Kamu tidak diizinkan pergi sampai kompetisi selesai. Dan lebih baik lagi, jangan keluar dari kamarmu. Omi bertanya, kenapa begitu? Agar adil. Anda tidak diizinkan untuk menipu atau bertindak tidak adil dengan cara apapun. Omi tidak berdaya. Simran dan yang lainnya masih menunggunya di luar rumah sakit kekaisaran. Tetapi sekarang mereka bahkan tidak bisa keluar. Omi berjalan ke kamar pertama. Ruangan ini tertulis namanya di pintu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi, Chang Sun tanpa wajah mengikutinya. Vaseles. Kamarmu ada di sebelahku. Aku tahu. Aku ingin berbicara denganmu. Oh, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Mendekati kamu memberitahuku dengan tepat berapa banyak level healer yang telah kamu capai. Omi berkata, 10 pin. Chang Sun Wuyan terkejut. 10 pin. Astaga. Oh, Omi. Memikirkan aku sudah lebih kuat darimu. Tapi aku ingin pamer di depanmu. Untuk membuatmu gemetar dengan kekuatanku saat ini. Untuk membuatmu menyesal tidak pernah tidak menyukaiku. Sayangnya, sepertinya aku narsis. Chang Sun Vaseles memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Tanpa wajah. Kamu sudah kuat. Oh, kamu istirahat. Aku akan kembali ke kamarku untuk belajar. Chang Sun Wuyan kembali ke kamar sebelah dan menutup pintu. Dia tertekan. Pada saat ini, dia merasa seperti kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Omi seperti berada di Akademi Seni Bela Diri lagi. Begitu bullis sehingga dia tidak bisa memandangnya. Begitu bullis sehingga dia harus menyembahnya. Sebelum dia menasihati dirinya sendiri untuk melupakan Omi. Omi sekarang tentu tidak lebih dari itu. Tidak ada yang bisa dilekatkan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa Omi selalu begitu bullis. Semuanya hanya alasan dia untuk meyakinkan dirinya sendiri untuk melupakan Omi. Pada saat ini di luar aula utama rumah sakit kekaisaran, banyak orang menunggu.
Dan semuanya adalah ahli bawaan. Tepat pada saat ini, seorang pria berteriak, hasil kompetisi sudah keluar. Cepat katakan, apa hasilnya? Semua orang pada pasangannya. Pertanyaan, seorang pria segera mengumumkan. Kompetisi penyembuh muda. Tempat pertama di babak ketiga. Wind Lightning, tempat kedua. Chang Sun Wuyan, tempat ketiga. Mo Qingqing, tempat keempat. Yang Bai Lao. Setelah 10 besar diumumkan satu persatu, banyak orang bertanya, siapa yang tidak memiliki latar belakang keluarga? Cepat katakan. Tempat pertama Wind Lightning, yang informasinya tidak menunjukkan latar belakang keluarga, dan 10 besar lainnya memiliki latar belakang keluarga. Juga, dari semua kontestan yang tidak berhasil masuk 10 besar, ada lebih dari 10 yang tidak memiliki latar belakang keluarga. Yang ini tanpa latar belakang keluarga. Keluarga mana yang akan dapat menyatukan mereka akan tergantung pada keterampilan Anda masing-masing, terutama Wind Lightning tempat pertama. Tiba-tiba, semua keluarga di istana bergerak, termasuk Tang Zilin dari keluarga Tang, yang tidak sabar untuk mengumpulkan Wind Lightning. Namun, itu pasti bukan pasangan. Karena Wind Light Flood mampu memenangkan tempat pertama di babak ketiga. Itu pasti tidak buruk. Dan kekuatan semacam ini pasti akan menarik bagi semua keluarga tingkat raja. Dan tidak peduli apa, itu tidak akan menjadi tahap keluarga tingkat fase. Tetapi Tang Zilin memutuskan untuk berhenti. Omi duduk di dalam ruangan. Dan karena dia tidak bisa pergi, Omi hanya bisa menutup matanya dan memperkuat alam bawaan tengahnya. Omi tidak perlu meninjau teknik penyembuhan. Tidak perlu melakukannya. Dan saat ini, orang-orang di 9 kamar lainnya semuanya dengan panik meninjau. Di kota Wangjing, di salah satu rumah mewah, ada berita dari rumah sakit kekaisaran. Tempat pertama di babak ketiga, ada seorang pria bernama Wind Lightning. Dia tidak memiliki latar belakang keluarga. Kamu segera pergi mencarinya dan memastikan untuk membawanya ke dalam keluarga kita. Seorang ahli yang berada di luar bawaan. Terlahir seorang pria dengan bawaan yang sempurna. Ya, mengingatkan tua. Demikian juga, berita itu menyebar dengan cepat. Dan banyak keluarga tingkat raja pembongkaran ke rumah sakit kekaisaran untuk menemukan petir angin. Untuk dapat memenangkan tempat pertama di babak ketiga, dia setidaknya adalah penyembuh kelas 8. Dan menjadi sangat muda dan penyembuh kelas 8 sudah cukup bagi keluarga kerajaan untuk bersatu. Di kota Wangjing, ada tempat tinggal lain. Yang satu ini didirikan oleh para ahli bawaan transenden keluarga Huo. Karena hanya para ahli bawaan transenden yang dapat membangun tempat tinggal mereka sendiri di kota Wangjing. Patriark keluarga Huo, saat ini, sedang melapor kepada leluhur tentang Omi. Apa yang telah kalian lakukan? Karakter yang begitu tidak penting telah berlangsung begitu lama. Dan dia diberi kesempatan untuk melangkah ke bawaan. Apa yang telah dilakukan keluarga dengan begitu banyak ahli bawaan? Seorang leluhur keluarga Huo memarahi. Apa yang dimarahi leluhur adalah bahwa kami lalai. Kami tidak berharap Omi ini begitu tak terduga sehingga dapat melangkah ke bagasi. Jika tidak, saya pribadi akan merawatnya dengan cepat sejak awal. Dan kami tidak akan membiarkan tumbuh dewasa hari ini dan membawa bahaya tersembunyi bagi masa depan keluarga. Baiklah. Cepat musnahkan dia. Jangan biarkan dia tumbuh lebih jauh. Atau keluarga Huo pasti akan memiliki masalah besar di masa depan. Ya, leluhur tua. Saya pribadi akan mengambil tindakan. Tepat pada saat ini, seorang pria tingkat bawaan berlari di pintu masuk dan berkata, leluhur tua, mendengar berita pertama dari rumah sakit kekaisaran. Orang yang datang lebih dari babak ketiga kompetisi penyembuh muda tahun ini. Dia secara mengejutkan tidak memiliki latar belakang keluarga. Dan sudah banyak keluarga yang akan merekrutnya. Leluhur tua, keluarga Huo kita. Alis leluhur keluarga Huo berkerut saat dia berkata, tempat pertama di babak ketiga. Itu setidaknya penyembuh kelas 8. Dan tidak peduli seberapa buruk masa depan. Itu tidak akan kurang dari 10. Penyembuh tingkat ini tanpa latar belakang keluarga adalah harta karun. Jadi jangan terburu-buru menariknya masuk. Keluarga Huo kami baru saja kehilangan master bawaan awal. Kami harus menarik orang ini ke dalam keluarga Huo kami untuk mengurangi sedikit kerugian. Ya, leluhur tua. Aku menuju ke rumah sakit kekaisaran. Kepala keluarga Huo segera menuju ke rumah sakit kerajaan. Omi bosan di ruangan ketika seseorang mengetuk pintu di luar. Omi membuka pintu. Hanya untuk melihat seorang ahli bawaan berdiri di ambang pintu. Dan dia terlambat bawaan. Kamu, Omi bertanya. Sedikit gugup. Bertanya-tanya apakah keluarga Huo yang telah menemukan jalan mereka di sini. Halo.
Wind Lightning. Saya kepala keluarga Liang. Nama saya Liang Yougui. Liang Yougui. Ya, apakah kamu ingin melihatku tentang sesuatu? Seperti ini. Windy. Ku dengar kamu tidak memiliki latar belakang keluarga, kan? Ya, Omi menganggukkan kepalanya. Liang Yougui itu adalah pria yang bahagia. Dia adalah orang pertama yang datang untuk menemukan Omi. Berharap menjadi orang pertama yang membawa Omi ke dalam keluarga Liang. Wind Lightning. Saya ingin tahu apakah Anda ingin bergabung dengan keluarga Liang kami dan menjadi tamu keluarga Liang kami. Keluarga Liang kami adalah keluarga tingkat fase. Percayalah, pilihan Anda tidak salah. Omi agak bingung. Wind Lightning. Kamu akan sangat senang menjadi tamu keluarga Liang kami. Omi sepertinya mengerti bahwa dia pasti telah memenangkan tempat pertama di babak ketiga. Dan orang ini datang untuk merekrutnya dan ingin menariknya ke keluarga Liang sebagai tamu. Omi menyembunyikannya dan berkata, "Maaf, saya tidak mempertimbangkan masalah ini saat ini." Petir angin. Ingat itu. Oh, silakan kembali. Ya. Jika kamu sudah mempertimbangkannya, kamu pasti yang pertama memilih keluarga Liang kami ya. Bagus. Begitu Liang Yougui pergi, ahli bawaan lainnya datang tidak lama kemudian. Dengan tujuan yang sama, itu juga merupakan upaya untuk menyatukan Omi, yang dengan sopan ditolak Omi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Omi menerima lebih dari 10 ahli bawaan keluarga. Ketukan-ketukan ada ketukan di pintu. Omi menghela nafas tak berdaya. Meskipun Omi merasa kesal, Omi masih pergi untuk mengetuk pintu. Dengan menyampaikan sopan. Lagi pula, setiap orang yang datang untuk mengumpulkannya adalah ahli bawaan dan hanya akan mengumpulkannya jika dia memandangnya. Tidak peduli betapa menyebalkannya dia tidak bisa memasang pertunjukan bau. Omi membuka pintu. Dan benar saja, seorang pria bawaan tengah berdiri di pintu. "Halo, Wind Lightning. Saya Tang Zilin dari keluarga Tang. Bolehkah saya berkumpul dengan Anda?" Omi tertegun. Keluarga Tang. Omi agak berpikir. Bahkan keluarga Tang datang untuk merekrutnya. Jika dia tahu bahwa Wind Lightning adalah Omi, aku ingin tahu bagaimana perasaan ahli bawaan keluarga Tang ini. Lingkaran cahaya. Omi mengangguk ke Tang Zilin. "Senior Wind Lightning, ku dengar kamu tidak memiliki latar belakang keluarga. Aku ingin tahu apakah kamu sekarang bisa bergabung dengan keluarga tertentu dan menjadi tamunya." Tang Zilin hanya bertanya, "Belum," kata Omi. Tang Zilin senang. Sibuk berkata, "Saya ingin tahu apakah senior Wind Lightning tertarik untuk bergabung dengan keluarga Tang kami. Keluarga Tang kami memiliki geografi yang sangat istimewa. Terletak di tepi danau." Omi berkata, "Tidak perlu memanggilku senior. Kamu berada di tengah langit bawaan. Sementara aku hanya di akhir zaman." Omi menyembunyikan wilayahnya saat ini. Omi menyembunyikan wilayahnya di sekitar almarhum Hautian, yang membuat orang tidak akan mengasosiasikannya dengan Omi. Jika tidak, itu akan menjadi lebih mengejutkan. Begitu muda, begitu kuat dalam bakat penyembuhan. Bahkan di ranah seni bela diri bawaan, ini pasti akan sensasional. Tentu saja, Tang Zilin tidak bisa melihat alam sejati Omi. Tetapi dia masih memanggil Omi senior. Niatnya untuk menyenangkan meluap. Yaitu, dia ingin menggunakan sikap tulus dan undangannya yang tulus. Tang Zilin tersenyum dan berkata, "Petir angin senior, Anda pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan sebagai penyembuh. Hanya benar bahwa saya memanggil Anda senior. Hanya saja saya harap Anda akan mempertimbangkan keluarga Tang kami. Jika Anda bersedia bergabung dengan keluarga Tang kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu. Sejujurnya, keluarga Tang kami benar-benar sangat ingin Anda datang. Keluarga Tang kami sangat langka penyembuh. Yang terkuat saat ini hanya 6 kelas. Dan dia juga tamu. Kami belum tahu kapan dia akan pergi. Jadi, senior Wind Lightning, saya masih berharap Anda hati Omi terkejut. Tidak mungkin. Keluarga Tang sangat langka dalam penyembuh. Kelas 6. Itu terlalu buruk, kata Omi. Oh ya, keluarga Tang kami benar-benar berharap memiliki penyembuh 7 atau lebih nilai bergabung dengan kami. Saya tidak bersembunyi dari Anda senior. Cedera lama di bahu saya dari beberapa tahun yang lalu. Saya masih menunggu penyembuh yang lebih kuat untuk bergabung dengan keluarga Tang kami dan meminta untuk merawat saya. Itu sangat tragis. Penyembuh 6 tingkat dari keluargamu tidak akan menyembuhkanmu. Senior bercanda. Penyembuh 6 kelas tidak bisa menyembuhkan luka bawaan tengahku. Oh, seolah-olah. Hehe, katakanlah, Tang Zilin. Karena kamu di sini, aku akan menyembuhkanmu.
Adapun bergabung dengan keluarga Tang, hehe, kita akan berkemah nanti. Ah, Tang Zilin terkejut. Merupakan kehormatan besar karena menerima perawatan aktif dari Wind Lightning. Terima kasih. Terima kasih. Duduk. Omi menekan tangan di bahu Tang Zilin dan menekannya beberapa kali. Dan Tang Zilin tiba-tiba merasakan sakit di bahunya. Seperti ketika dia biasanya mengalami kejang. Omi berkata, Tang Zilin, kamu mendapat luka ini dari jari seseorang. Ya, ya. Senior Wind Lightning benar-benar kuat. Tang Zilin berkata dengan kagum. Oh, kamu tidak perlu berteriak satu senior pada satu waktu. Lagi pula aku jauh lebih muda darimu. Aku malu untuk berteriak. Oh, Tang Zilin tersenyum canggung. Omi mengeluarkan jarum perak dan perlahan menembus lebih dalam ke otot bahu Tang Zilin. Tang Zilin merasa bahwa rasa sakit di bahunya terus angsur mereda. Setelah sekitar beberapa menit, Omi berkata, baiklah, itu akan sembuh dalam beberapa hari. Wow, layak menjadi yang pertama. Luar biasa. Setiap penyembuh di atas kelas 8 dapat menyembuhkannya. Tidak ada. Omi telah memperlakukan Tang Zilin karena nama keluarga semua orang adalah Tang. Dan meskipun Omi belum kembali ke keluarga Tang, Omi tidak terlalu keras pada keluarga Tang. Kalau begitu, senior, kira-kira, aku belum berencana pergi ke salah satu keluarga. Dan aku minta maaf. Tapi kamu bukan orang pertama yang memanggilku. Baiklah, pikirlah. Dan terima kasih telah menyembuhkan luka lamaku. Sama-sama, kalau begitu aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tang Zilin mengambil cutinya. Meskipun Omi tidak setuju untuk bergabung dengan keluarga Tang, tetapi ini juga sesuai harapannya. Bakat Omi bahkan akan menarik minat keluarga umum. Jadi bukan giliran keluarga Tang untuk mengambil giliran lain. Dia hanya mencobanya. Dan dia juga merasa bahwa dia telah tiba ketika cedera di bahunya sembuh. Setelah pergi, Tang Zilin berkata dalam hati, Wind Lightning benar-benar orang yang baik. Akan sangat bagus jika keluarga Tang saya memiliki putra yang luar biasa. Omi berdiri di pintu kamar. Tetapi Chang Sun Wuhen di kamar sebelah tidak terganggu. Dia mencoba belajar. Omi melihat melalui jendela bahwa Chang Sun Wuhen memegang sesuatu seperti kertas di tangannya. Dia tidak tahu apa yang dia pelajari. Omi mengetuk pintu. Dan Chang Sun Wuhen membuka pintu. Sangat pekerja keras. Omi tersenyum. Chang Sun Wuyan menatap Omi dan berkata dengan agak enggan. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Orang mesum. Yang sudah menjadi penyembuh 10 kelas. Bukankah kamu hampir 8 kelas? Cukup mengagumkan. Kata Omi. Mengira aku sudah jauh melampauimu. Tapi lupakan saja. Aku tidak ingin membayangkannya. Omi berkata. Tidak heran kamu sadar dan tiba-tiba tidak memiliki cinta untukku. Hahaha. Jadi kamu pikir kamu sudah jauh melampauiku. Benar. Jadi aku meyakinkan diriku sendiri bahwa kamu tidak sebaik yang memikirkan. Aku tidak perlu meminjamkanmu seperti dewa. Aku harus mengejar kebahagiaanku sendiri. Tapi aku tidak berpikir bahwa aku salah. Kamu benar-benar berteman itu. Tidak peduli bagaimana aku bergerak maju. Kamu selalu membuatku hanya menyembah. Tidak bisa melampaui di depanmu. Omi berkata. Jadi, sekarang kamu tidak punya alasan untuk berjanji pada dirimu sendiri untuk berhenti memakiku lagi. Aku tidak tahu. Chang Sun Wuhen menghela nafas. Omi berkata, sebenarnya, kamu selalu menyukaiku ketika aku berada di Akademi Seni Bela Diri. Dan aku hanya bisa mengecewakanmu. Aku merasa cukup berkomitmen di dalam. Jadi aku masih berharap kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Jangan sampai putus asa dengan saudara laki-laki. Saudara hanyalah legenda. Puff, Chang Sun Wuyan tertawa dan berkata dengan marah, narsis. Namun, Chang Sun Wuyan harus mengagumi di dalam. Teknik penyembuhan Omi sangat kuat. Dan dia bahkan melangkah ke tengah bawaan. Seorang jenius disiplin ganda. Sepertinya dia benar-benar legenda. Chang Sun Wuyan sudah menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak lagi terobsesi dengan Omi. Tapi sekarang, sepertinya dia bersumpah lagi. Omi memandang Chang Sun Wuyan. Dia memang cantik. Dan sekarang levelnya naik. Pesonanya jauh lebih intens lagi ketika dia berada di Akademi Seni Bela Diri. Pada saat ini, seseorang di luar berteriak, apakah angin petir masuk? Chang Sun Wuyan berkata, seseorang datang untuk mengeroyokmu lagi. Jadi cepatlah. Oh, Omi berjalan keluar dari kamar Chang Sun Wuyan, hanya untuk melihat seorang lelaki tua dengan bakat bawaan yang hebat berdiri di depan kamarnya. Omi terkejut. Kesempurnaan bawaan. Ini adalah orang pertama yang konfigurasi ini yang datang kepadanya. Kamu, Omi bertanya. Halo,
Wind Lightning. Saya kepala keluarga Huo. Saya Huo Qinghe. Orang tua yang merupakan kesempurnaan besar bawaan berkata. Ah, tubuh Omi bergetar. Tanpa sadar berpikir bahwa klan Huo telah memburunya di sini. Apa yang harus dilakukan? Kesempurnaan agung bawaan. Sama sekali bukan level A. Omi menguatkan kematian hanya bisa menjamin bahwa dia tidak akan dibunuh oleh almarhum bawaan. Dan premisnya masih 1 lawan 1. Tapi sekarang kesempurnaan besar bawaan keluarga Huo ada di sini. Omi pun tidak bisa melarikan diri. Tetapi pada saat berikutnya, Omi diam-diam berkata, tidak, saya mengenakan topeng kulit manusia dan saya menyembunyikan wilayah saya. Teknik penyembunyian ranah saya tidak mungkin dideteksi kecuali saya berada di luar bawaan. Ah, tidak ada alasan bagi orang-orang terkuat keluarga Huo untuk menemukan jalan mereka di sini. Seperti yang diharapkan, Huo Clan Light Cloud memungkinkan kamu berbicara dengan suamiku. Omi memandang pemimpin Huo Clan dengan bingung. Mungkinkah dia juga di sini untuk menarik berat badannya sendiri? Silakan, Omi tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan. Wind Lightning. Ku dengar kamu tidak memiliki latar belakang keluarga, kan? Benar, lalu, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi tamu keluarga Huoku? Kepala keluarga Huo bertanya. Omi melirik ke dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Omi, aku ingin tahu bagaimana perasaannya. Omi berkata, maaf, saat ini saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan keluarga manapun. Saya hanya ingin bersaing dalam damai dan tenang. Oh, saya mengerti apa yang Anda maksud. Tetapi saya tidak berpikir itu akan mempengaruhi pesaing Anda. Omi, saya lupa mengatakan, keluarga Huo saya adalah keluarga tingkat umum dari Kekaisaran Yan Huang, Soldier, Perdana Menteri, Sargean, dan Raja. Saya khawatir keluarga Huo saya tidak akan menyerang Anda. Omi tersenyum. Tingkat umum. Apakah itu kuat? Tapi aku pernah mendengar bahwa keluarga Huomu sedikit seperti apa. Anda mungkin juga mengatakan apa yang harus Anda katakan. Omi berkata, oh, saya pernah mendengar bahwa keluarga Huo Anda disekrup oleh seorang pria kecil bernama Omi, yang membunuh banyak putra dan putri Anda. Dan saya juga mendengar bahwa seorang Omi membunuh seorang bawaan. Saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu. Jika ada hal seperti itu, maka saya agak curiga dengan keluarga Huo Anda. Bagaimana keluarga umum masih bisa seperti ini? Apakah itu keluarga tingkat umum A atau bukan? Ini terlalu lemah. Kepala Huo Clan tampak jelek dan bertanya-tanya. Siapa yang kamu dengarkan? Ngomong kosong. Siapapun yang berani berbicara, hati-hati aku akan berpura-pura kejam padanya. Wind Lightning. Kamu lebih baik tidak percaya kata-kata seperti itu. Itu tidak mungkin. Baiklah. Apakah Anda bersedia bergabung dengan keluarga Huo saya atau tidak? Saya telah meminta Anda untuk terakhir kali. Meskipun Anda adalah yang pertama di babak ketiga. Tetapi ini hanya putaran ketiga. Akan ada putaran kedua berikutnya. Dan putaran ketiga lusa. Putaran kedua. Sejauh yang saya tahu, kira-kira dari mereka langsung dipromosikan. Dan Anda mungkin tidak bisa mendapatkan peringkat apapun besok. Hari ini adalah saat Anda paling berharga. Saya pikir Anda harus berhenti memetik dan memilih. Hehe, maaf, tidak tahu terima kasih. Kepala keluarga Huo berbohong. Berbalik dan berjalan pergi. Omi melihat sosok kepala keluarga Huo dan berkata dalam hatinya, konyol X, aku bertahan Omi. Kamu bahkan datang untuk merekrutku untuk bergabung. Tidakkah kamu takut jiwa-jiwa keluarga Huomu yang mati itu tidak akan beristirahat dengan tenang? Hahaha. Kepala keluarga Huo kembali ke sebuah rumah besar. Seorang pria kuat yang berada di luar bagasi bertanya, siapa itu? Apakah dia bersedia menjadi tamu keluarga Huo? Leluhur. Bocah itu bahkan pindah tentang Omi dan meragukan kekuatan keluarga Huo kami. Sangat marah sehingga saya tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Kepala keluarga Huo mengamuk. Master bawaan lain yang berdiri di sebelah aula berkata, hal yang tidak tahu berterima kasih ini. Jika saya bisa masuk 10 besar putaran kedua besok, saya akan makan siang hidup-hidup. Semua orang tahu bahwa besok, murid Tuan Liu Qiang, murid Tuan Wu Liang, dan murid Tuan Liu Qinghua, mereka semua berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda tahun ini. Dan mereka adalah orang-orang yang berada di 3 besar kompetisi penyembuhan muda tahun ini. Petir angin bocah pembohong itu. Sungguh udik. Yang belum pernah melihat dunia. Yang belum pernah melihat dunia. Memenangkan tempat pertama di babak ketiga. Sama seperti dia mengira dia telah menjadi juara.
Kepala keluarga Huo kami secara pribadi pergi mencarinya. Tetapi dia masih tidak tahu terima kasih untuk segera bergabung. Dan masih terlalu 7 juga 8. Suatu hari nanti, Omi masih menerima banyak orang yang datang untuk merekrutnya. Dan Omi menolak semuanya. Di luar gerbang rumah sakit kekaisaran, mereka bertiga, Simran, mengetahui bahwa mereka tidak meninggalkan rumah sakit kekaisaran selama kompetisi. Dan mengetahui bahwa Omi tidak keluar begitu cepat. Mereka pergi lebih dulu dan tinggal di sebuah penginapan di kota Wangjing. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.